Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar terkait aritmetika sosial materi kelas 7 semester 2, khususnya pada materi harga jual, harga beli, serta untung dan rugi. Yang pertama, kita pelajari tentang apa itu harga jual dan harga beli. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pedagang membeli radio dengan harga 165.000. Kemudian radio itu dijual dengan harga 190.000. Pada ilustrasi kegiatan jual beli di atas, dapat dikatakan bahwa harga pembelian radio sebesar 165.000 dan harga penjualan radio adalah 190.000. Jadi, apa itu harga jual dan harga beli? Harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Harga beli sering disebut modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Jadi, misal kalian belanja barang secara online, harga barangnya 35.000, kemudian ongkos kirimnya 20.000, maka modalnya atau harga belinya itu adalah 35.000 tambah 20.000, yaitu 55.000. Jadi, ongkos atau biaya lain termasuk ke dalam modal. Sedangkan harga penjualan adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang untung dan rugi. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Arya dan Pak Ali masing-masing membeli televisi yang sama seharga Rp1.250.000. Sebulan kemudian, keduanya menjual televisi tersebut. Pak Arya menjual dengan harga Rp1.400.000. Sedangkan televisi Pak Ali dijual dengan harga Rp1.050.000. Dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa Pak Arya mengalami untung, sedangkan Pak Ali mengalami rugi. Apa itu untung dan rugi? Jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, maka diperoleh untung. Misal kalian beli barang seharga Rp10.000, dijual lagi harganya Rp15.000. Karena harga penjualan lebih tinggi, maka kalian disebut memperoleh untung. Cara menghitung untung yaitu dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian, maka diperoleh rugi. Misal kalian membeli barang harganya Rp10.000, kalian jual lagi seharga Rp8.000. Karena harga penjualannya lebih rendah, maka kalian disebut memperoleh rugi. Cara menghitung rugi yaitu dengan cara harga pembelian dikurangi harga penjualan. Mari kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Contoh soal yang pertama, seorang pedagang membeli radio dengan harga Rp165.000. Kemudian radio tersebut dijual dengan harga Rp190.000. Tentukan besarnya untung atau rugi pedagang tersebut. Berarti karena membeli, berarti kita tahu harga beli atau saya singkat HB, harga belinya adalah Rp165.000. Kemudian dijual, berarti harga jual atau saya singkat HJ Rp190.000. Mana yang lebih besar? Oh, ternyata harga penjualannya atau harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Ingat, tadi ketika harga jualnya lebih besar, maka disebut memperoleh untung. Yang ditanyakan besarnya untung. Untung tadi adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya Rp190.000 dikurangi harga belinya Rp165.000. Hasilnya adalah Rp25.000. Sehingga besarnya keuntungan yang diperoleh pedagang adalah Rp25.000. Contoh soal yang kedua, Pak Dodi membeli sepeda motor bekas seharga Rp3.500.000. Sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya Rp225.000, kemudian dijual dengan harga Rp3.700.000. Untung atau rugikah Pak Dodi? Oke, pertama kita menentukan harga belinya dulu. Ingat, tadi harga beli itu termasuk dengan ongkos kirim dan juga biaya-biaya lainnya. Di sini ada biaya perbaikan, maka dia termasuk ke dalam modalnya atau harga beli. Sehingga harga belinya adalah Rp3.500.000 ditambah Rp225.000, yaitu hasilnya adalah Rp3.725.000.
Kemudian harga jualnya adalah 3.700.000. Mana yang lebih besar? Ternyata harga belinya lebih besar daripada harga jual. Ingat tadi, kalau harga beli lebih besar, maka disebut memperoleh rugi. Berapa besar kerugian yang diperoleh? Rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Berarti 3.725.000 dikurangi 3.700.000. Sehingga Pak Dodi mengalami kerugian sebesar 25.000. Seorang pedagang buah membeli rukmanis sebanyak 75 kg dengan harga 375.000. Kemudian jeruk-jeruk itu dijual kembali 6.500 per kilogram. Tentukan besarnya keuntungan atau kerugian penjual tersebut. Harga belinya berarti 375.000. Kemudian dijual, berarti harga jualnya adalah 6.500. Tapi masih per kilo. Sedangkan jeruknya ada 75 kilo. Berarti menghitung harga jualnya adalah 6.500 dikali 75. Itu 487.500. Mana yang lebih besar? Harga jualnya ternyata lebih besar daripada harga beli. Berarti memperoleh untung. Berapa besarnya untung? Ingat, untung tadi adalah harga jual dikurangi harga beli. Berarti 487.500 dikurangi 375.000, yaitu sebesar 112.500. Contoh soal yang keempat. Pak Nio berjualan nasi uduk di dekat pasar. Setiap hari Pak Nio menghabiskan Rp750.000 untuk berbelanja bahan baku membuat nasi uduk. Dengan bahan baku tersebut, Pak Nio mampu membuat rata-rata 200 porsi dengan harga Rp7.000 per porsi. Hari ini daerah dekat pasar terjadi hujan deras, sehingga nasi uduk yang laku terjual hanya 110 porsi. Tentukan untung atau rugi. Jangan karena biasanya membuat 200 porsi, terus hari ini hanya membuat 110 porsi, berarti dianggap rugi. Belum tentu, tetap harus kita hitung. Harga belinya atau modalnya berarti 750.000. Harga jualnya adalah per porsi 7.000. Hari itu Pak Nio menjual 110 porsi, berarti 7.000 dikali 110. Hasilnya adalah 770.000. Mana yang lebih besar? Harga jualnya ternyata lebih besar daripada harga beli. Berarti Pak Nio tetap memperoleh untung. Berapa besar untung yang diperoleh Pak Nio? Ingat untung tadi, harga jual kurangi harga beli. Sehingga 770.000 dikurangi 750.000. Hasilnya adalah 20.000. Berarti hari itu Pak Nio memperoleh untung Rp20.000. Nah, kalau tadi kita akan menghitung besarnya untung dan rugi dalam bentuk rupiah, ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari untung atau rugi itu dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase untung yaitu dengan cara untung per harga pembelian dikali 100%. Persentase rugi yaitu rugi per harga pembelian dikali 100%. Jadi sama-sama dibagi harga pembelian dan dikali 100%. Bedanya kalau untung ya pembilangnya untung, kalau rugi ya pembilangnya rugi. Agar lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Seorang pedagang buku membeli satu pak buku tulis yang berisi 10 buah dengan harga 15.000. Buku-buku itu habis terjual dengan harga 1.800 setiap buku. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Pertama, harga beli. Membeli bukunya 15.000. Kemudian harga jualnya 1.800 setiap buku. Satu pak buku tulis ada 10 buah, berarti dikali 10 sehingga diperoleh 18.000. Mana yang lebih besar? Ternyata harga jualnya lebih besar daripada harga beli, berarti memperoleh untung. Berapa besar untung yang diperoleh? Untung adalah harga jual dikurangi harga beli, berarti 18.000 dikurangi 15.000, yaitu 3.000.
Yang ditanyakan dalam bentuk persentase, berarti persentase untung. Ingat kalau untung tadi ya di atas pembilangnya, tinggal untungnya berapa per harga beli. Ingat ya, harga beli bukan harga jual, berarti 3.000 per 15.000 kali 100%. Boleh disederhanakan, 1, 5, 20, sehingga hasilnya adalah 20%. Contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras seharga Rp500.000. Kemudian beras tersebut dijual sebanyak 90 kg dengan harga Rp5.500 per kilo. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Pertama, sama seperti tadi kita tentukan harga belinya dulu. Harga belinya Rp500.000. Harga jualnya per kilo Rp5.500, tetapi yang dijual 90 kilo, sehingga Rp5.500 dikali 90 adalah Rp495.000. Mana yang lebih besar? Oh, ternyata harga belinya lebih besar daripada harga jual. Kalau begitu, berarti memperoleh kerugian. Besarnya rugi, ingat tadi rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. 500.000 dikurangi 495.000. Peroleh Rp5.000. Yang ditanyakan dalam bentuk persentase, berarti persentase rugi. Persentase rugi berarti besarnya rugi berapa, yaitu 5.000 dibagi harga pembelian, yaitu 500.000 dikali 100%. Boleh disederhanakan sehingga hasil perhitungannya adalah 1%. Nah, kali ini kita akan menentukan harga pembelian atau harga penjualan jika diketahui persentase untung atau ruginya. Nah, bagaimana cara menentukan harga pembelian dan harga penjualan? Kalau harga pembelian itu 100 dibagi, kalau untung 100 plus persentase untungnya, kalau rugi 100 per 100 kurangi persentase ruginya, kemudian dikali dengan harga jual. Tetapi kalau mau mencari harga penjualan, itu 100 plus persentase untung dibagi 100. Kalau rugi ya berarti 100 kurangi persentase rugi dibagi 100, kemudian dikali dengan harga beli. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Rangga menjual sepasang sepatu dengan harga Rp216.000. Setelah dihitung, ternyata ia mendapat keuntungan 8%. Tentukan harga belinya. Diketahui di sini ada harga jual. Harga jualnya yaitu Rp216.000. Kemudian mendapat keuntungan berarti persen untungnya adalah 8%. Yang ditanyakan harga beli. Ingat tadi kalau harga beli 100-nya di atas dibagi 100 karena untung berarti plus persentase untungnya dikali harga jual. 100 per 100 plus persentase untungnya 8 dikali harga jualnya 216.000. 100 per 108 dikali 216.000. Boleh disederhanakan, 216.000 dibagi 108 adalah 2.000. Dikali 100 berarti 200.000. Sehingga harga beli dari sepatunya Rangga adalah Rp200.000. Contoh soal yang kedua. Bu Mustika membeli TV baru dengan harga Rp1.800.000. 1 bulan kemudian TV itu dijual dan Bu Mustika mengalami kerugian 5%. Berapakah harga penjualan TV tersebut? Berarti yang diketahui adalah harga beli. Harga belinya yaitu Rp1.800.000. 1 bulan kemudian dijual, ternyata mengalami kerugian dengan persentase 5%. Yang ditanyakan harga jual. Ingat kalau harga jual tadi 100-nya yang di bawah. Berarti yang di atas adalah 100 karena rugi. Berarti dikurangi persentase rugi dikalinya dengan harga beli. 100 dikurangi persentase ruginya adalah 5%. Per 100 dikali harga belinya Rp1.800.000. 100 kurangi 5, 95 per 100 dikali Rp1.800.000. Boleh disederhanakan
Kemudian 95 dikali 18.000 itu adalah 1.710.000. Jadi harga penjualan TV Bu Mustika adalah Rp1.710.000. Sekian video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang harga jual, harga beli, bagaimana menentukan untung rugi, bagaimana menghitung persentase keuntungan maupun kerugian, serta menentukan harga beli dan harga jual kalau diketahui persentase untung atau ruginya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.